Pemirsa, selain menghadiri PON ke-20 Papua, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pos lintas batas negara atau PLBN Sota di Merauke, Papua. PLBN ini dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan. Sama-sama dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian PLBN. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet dan Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani, Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua. PLBN seluas 5,6 hektar dengan anggaran 114 miliar rupiah ini dibangun dengan konsep terintegrasi dan dilengkapi sejumlah fasilitas umum dan sosial. Diharapkan PLBN Sota dapat memberikan pelayanan terbaik bagi WNI yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini dan mampu meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Selanjutnya prosesi penandatanganan prasasti. PLBN Sota ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia. Sekelompok orang menyerang distrik DKI Yahukimo, Papua. 6 orang tewas dan puluhan terluka. Aparat keamanan berhasil menguasai situasi dan mengamankan 52 pelaku penyerangan. Sejumlah bangunan di distrik DKI Yahukimo, Papua Minggu siang dibakar sekelompok orang yang tiba-tiba menyerang. Kerusuhan diduga dipicu beredarnya kabar bohong penyebab kematian mantan Bupati Yahukimo Abok Busup. 6 warga tewas sementara 41 lainnya terluka akibat kerusuhan. Aparat keamanan yang tiba di kota DKI berhasil meredam kerusuhan dan mengamankan 52 orang yang diduga pelaku penyerangan. Pasca kerusuhan, ribuan warga DKI mengungsi ke Mapolres Yahukimo. Hingga kini aparat keamanan bersiaga di Yahukimo, Papua. Agar kejadian tersebut tidak meluas, aparat berdialog bersama para tokoh agama dan tokoh adat setempat. Sementara itu pemirsa, unggahan Natalius Pigai yang diduga menyampaikan pesan rasialisme terhadap Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo menuai sorotan. Pigai menyebut unggahannya di media sosial merupakan kritik untuk sistem politik di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menjadi sorotan karena dinilai menyampaikan pesan rasialisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pesan rasialisme Pigai disampaikan di media sosial medianya dengan mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Mantan Komisioner Komnas HAM ini menambahkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Presiden Jokowi. Ia juga menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua. Namun belakangan, Pigai membantah dugaan bahwa telah menyampaikan pesan rasialisme kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia hanya menyebut daerah asal Jokowi dan Ganjar. Pigai juga menambahkan unggahan sosial medianya itu dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya saat ini menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik karena selama ini kepala negara dan 28 menteri berasal dari suku Jawa. Jumlah partai dalam kontestasi pemilu 2024 ini diperkirakan akan bertambah. Partai Buruh yang pernah menjadi peserta pemilu pada tahun 1999 dan 2004 akan kembali didirikan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menegaskan Partai Buruh lahir akibat kekecewaan sebagian besar kaum buruh dan pekerja terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menghadapi pemilu 2024, kalangan buruh mulai membuat manuver. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual kemarin, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencetuskan rencana lahirnya kembali Partai Buruh. Partai Buruh dibentuk oleh 11 organisasi buruh dan rencananya dideklarasikan pada 4 hingga 5 Oktober besok.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, salah satu hal yang mendasari bangkitnya kembali Partai Buruh adalah disahkannya RUU Cipta Kerja yang kontroversial dan dinilai merugikan kalangan buruh. Said Iqbal juga mengklaim dukungan Serikat Pekerja terhadap Partai Buruh saat ini lebih luas. Tak hanya kalangan buruh, tapi juga forum guru, tenaga honorer, dan juga nelayan. Kekalahan telak kaum buruh, petani, nelayan, guru, aktivis lingkungan hidup, penggiat HAM, dengan disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi salah satu faktor utama mengapa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali Partai Buruh. Terkait pendanaan, Said Iqbal menyatakan akan mengandalkan iuran anggota mulai Rp50.000. Setelah deklarasi, Partai Buruh akan membentuk pengurus di tiap provinsi dan kabupaten kota, serta siap mendaftar sebagai peserta pemilu 2021. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari menyatakan lahirnya kembali Partai Buruh akibat tidak diakomodirnya suara buruh di parlemen dan mencapai puncak kekecewaan saat lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Meski demikian, Kodari menilai keberadaan Partai Buruh berada di papan bawah dan tidak memiliki dongkrak untuk masuk parlemen, bahkan diragukan untuk lolos dalam verifikasi partai politik di KPU. Saya kalau disurvei pada hari ini cukup yakin untuk mengatakan bahwa Pak Said Iqbal itu surveinya akan papan bawah gitu loh. Jangankan papan atas, jangankan papan tengah, papan bawah begitu. Mungkin 1% atau di bawah itu begitu. Jadi Pak Said Iqbal tidak punya kemampuan untuk menjadi dongkrak antik, katakanlah begitu, bagi Partai Buruh. Tantangan pertama bagi Partai Buruh ke depan ini adalah bagaimana agar bisa lolos verifikasi partai politik oleh KPU. Meski diragukan, Partai Buruh masih memiliki waktu dan kesempatan untuk menarik simpati masyarakat. Dan jika hal tersebut terwujud, jejak Partai Buruh dalam kontestasi pemilu akan kembali terulang. Sebelumnya, Partai Buruh yang diketuai Muchtar Pakpahan juga pernah menjadi peserta pemilu pada tahun 1999 dan 2004. Namun partai tersebut tidak mendapat kursi di parlemen dan akhirnya bubar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Pemirsa tetap patuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi pamit undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.